Baca kakap Kijong. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk suara nang Jong. Kayak Jong. Halo. Halo. Tes 1. Halo. Kayak ding suara aja. Halo. Halo. Tes 1. Satu. Halo. Tes 1 2. 1 2 tes. 1 1 2. Halo. Halo. Nyaman terang. Suparto tak masuk. Panyaman geluan wana. Pamit ke sana ruang posisinya. Tentang gelu. Ada jadi ya apalah sekitarnya aing apa ya beta wana. Konsentrasi pas. Pakai hati. Oke. Nyaman lah jalan posisi. Oke. Aing nggak bodoh lagi. HP nya nyaman tujuh melau.
Redung bilang aja. Oke. Oh, berarti tedung dari baru apa? Oke dari baru ya. Nyaman aja lah posisinya. Posisinya apa nyaman? Apalah ngalang aing apa boleh kayaknya denda. Oke nyaman. Ya nyaman lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu Kun fayakun. innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu Kun fayakun. innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Sakoni Bejong sebenarnya baik dalam praktek cara nyambungnya kepada Allah. Makanya kan dalam Al-Quran kan sudah jelas wat-thayru was-saffar, bagaimana burung itu tahu bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara nyambungnya kepada Allah. Kan begitu. Maka baik ketika dalam pekerjaan, dalam berumah tangga, dalam berhablu minallah, itu sama saja semuanya. Di dalam diri itu ada 3 unsur, mana yang kamu pakai. Untuk umumnya kita bahas, untuk umumnya ada 3 unsur. Umumnya dulu gitu ya. Nanti secara ininya kan sudah tahu ya. Secara hakikat dan ma'rifatnya kan sudah tahu. Untuk umumnya kan di dalam diri itu ada 3 unsur ya. 3 unsur. Yang pertama unsur raga, unsur logika, pikiran, angan-angan, mindset, kan gitu, pemikiran, itu tarikat itu namanya. Kemudian yang ketiga adalah hati atau kolbi atau kolbu, kan gitu. Nah, itu unsur terluarnya itu kan, 3 unsur pengenalan terluarnya kan begitu. Lebih ke dalam kan ya, nanti kita ini kan sudah tahu ya sebenarnya. Oke. Nah, baik dalam berhablu minallah kepada Allah, ya, berhubungan kepada Allah, baik dalam bekerja untuk menghidupi keluarga, baik dalam hal apapun, gitu ya. Ambil nikmat simpan pulang abadi, itu motonya kan begitu, peribahasanya. Ambil nikmat simpan pulang abadi. Nah, ketika kita berhablum minallah kepada Allah, ya, berhubungan kepada Allah, kemudian juga dalam hal apapun, nah, mana yang lebih dominan, mana yang lebih banyak ya, kita pakai. Apabila yang kita pakai itu adalah unsur raga atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga itu ya, bulu, kulit, darah, daging, tulang, sumsum, urat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu Ummul Kitab itu ada 7 ayat juga. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 7. Nah, itu yang berada pada raga, ya, itu yang berada pada raga. Apabila yang kita pakai ya, baik dalam praktek kehidupan, baik dalam pekerjaan, baik dalam berhubungan dengan keluarga, dalam hal apapun, apabila yang kita pakai itu hanya itu saja, hanya unsur raga saja, maka raga itu dia itu tidak mengalami ketidakabadian, akan mengalami kerusakan. Baik dalam misalnya sekalipun kita dalam sholat syariat yang 5 waktu, gitu. Apabila yang kita pakai itu adalah
raga kita sebagai kendaraan hubungannya kan kita itu sholat kepada Allah gitu ya, yang 5 waktu itu. Nah, bila yang kita pakai itu hanya itu saja, atau bahkan misalnya lebih banyak kepada itu maksudnya itu yang raga itu tadi, Oke. maka sang raga itu dia itu akan mengalami mati ya, karena dia itu tidak abadi ya, ujung-ujungnya berada pada di kuburan nanti begitu. Oke. Sekalipun tidak pada mati, artinya sudah habis masa jabatannya sang raga itu gitu ya. Raga itu pun juga mengalami sakit begitu. Ada sakit begitu. Dia itu mengalami sakit. Ada aus misalnya. Aus itu maksudnya rusak gitu ya. Mengalami kerusakan. Nah, kurang mulia rasanya kalau kita itu dalam rangka misalnya berhubungan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi dalam praktek bersolat pun gitu ya, apabila kita itu hanya itu yang kita pakaikan ya, untuk menghadap kepada Allah, rasanya itu kurang mulia atau kurang abadi, karena dia itu tidak mengalami ketidakabadian, karena dia itu akan mengalami kerusakan. Jadi segala unsur yang berkaitan dengan hal raga tadi itu, dia itu mengalami rusak, kan begitu, tidak abadi. Jadi kalau kita sholat ya, hanya dengan raga, misalnya kita sholat subuh misalnya, apabila yang kita pakai itu hanya itu saja yang kita pakai, dia akan mengalami kecapean, rusak, capek atau tidak kuat. Misalnya takbir, setelah takbir ruku, jadi rukunya dia itu bisa jadi tidak kuat, ya, karena unsur raga yaitu dia itu tidak abadi, kan begitu. Dan catatan pentingnya lagi, apabila ada ya sang raga itu ada juga yang kurang-kurang ini, yang kurang sempurna, misalnya tidak ada tangannya, kan begitu ya. Nah, jadi itulah ya. Maka kalau kita itu berpasrah penuh ya, menyerahkan penuh atau sangat mengandalkan sang raga itu ya, akhirnya kurang ada arti ya, kurang ada mulia ketika itu, karena dia itu mengalami keterbatasan gitu. Ada batasnya gitu. Ada batasnya, ada jangka waktunya. Dia itu akan mengalami sakit. Ada juga orang yang tidak punya kaki gitu. Bisa saja dia itu tidak ruku, tidak bisa sujud, kan begitu. Itu unsur yang pertama itu. Jadi kita itu jangan mengandal-andalkan itu, jangan mengandal-andalkan atau memasrahkan sepenuhnya kepada itu. Itu sang raga itu tadi ya, sang raga itu yang berkaitan dengan raga tadi. Begitu juga kalau kita itu hanya mengandal-andalkan atau hanya menghabis-habiskan atau bermati-mati, berdarah-darah atau bahkan berkafir-kafir dalam rangka mencari supaya sang raga yang namanya perut itu bisa kenyang, misalnya, kan begitu. Itu kan raga ya. Jadi kalau kita berpasrah penuh kepada itu ya, mendominasi itu kan menguasai ya. Jadi kalau kita itu memasrahkan penuh kepada sang raga itu atau kepada perut yang begitu bernafsu mendapatkan makan, dan begitu,
Padahal itu pun secara syariatnya itu sudah ada arti ya. Begitu misalnya 3 kali makan ya sudah kenyang gitu. Ya. Tidak mungkin ya misalnya sampai nasi satu gudang dimakan masuk ke dalam perut semuanya ya tidak mungkin. Itu secara syariat pun itu sudah diberikan pelajaran, diberikan hikmah dengan Allah. Betapa sebenarnya kecukupannya di mana kan begitu, tingkat nikmatnya di mana kan begitu ya. Jadi sekalipun kita makannya hanya tidak sampai 1 sendok itu ataupun hanya 1 sendok kan begitu, tapi nikmat kenikmatannya karena tahu mengetahui akan hakikinya kan begitu, sehingga dia itu mengerti bahwa tidak hanya ini, dia itu tidak hanya mengandalkan kepada unsur raga yang tadi itu yang berkaitan dengan perut yang ingin makan itu, bahkan berdarah-darah, berkafir-kafir, apapun cara kemudian dimakannya kan begitu. Nah, itulah terbalik namanya ya. Terbaliknya itu yang wajib disunnahkan kan begitu. Sunnah diwajibkan. Seolah-olah kita itu diperbudak dengan sang raga itu tadi. Sama ya, dalam hal bekerja juga kalau kita memasrahkan penuh ya, kita memasrahkan penuh sepenuhnya pada sang raga itu capek kita akan mengalami capek. Capek kerja lembur, kerja ini itu capek. Berangkat pagi, pulang kadang-kadang sampai isya atau bahkan jam 9 malam. Betapa capeknya itu badan kita. Sementara badan itu jelas ya dan sangat mutlak nyata bahwa ada informasi dari masjid telah meninggal ini kan begitu ya. Meninggal dunia si ini gitu. Akankah kita hanya memasrahkan penuh atau percaya penuh kepada sang raga yang ada keterbatasan jangka waktunya itu? Masa jabatannya kan, ibaratnya masa jabatannya sang raga itu kan pada kematian, jangankan pada ujung kematian. Sebelum mati pun itu sang raga akan mengalami sakit. Raga itu akan mengalami sakit. Akankah kita itu berpangku atau berpegang teguh kepada itu? Sama. Jadi dalam hal bekerja juga begitu. Kalau kita pakaikan sepenuhnya raga ini, ya, bisa jadi kita menggotong apa yang 1 kintal, apa berapa kilo gitu misalnya. Bisa jadi dia itu tidak kuat. Badan itu bisa jadi tidak kuat. Ya. Karena dia itu tidak mengalami ketidakabadian, lemah dia ya, lemah. Jadi itu ya. Jadi baik kita itu berhablum minallah, berhubungan, belajar, berhakikat kepada Allah, bermakrifat kepada Allah. Kalau itunya yang kita pakai, jelas itu tidak bisa. Kalau sang raga yang kita pakai, ya, itu hanya penghantar gitu. Jelas dia itu tidak bisa. Kok jelas tidak bisa? Ya, karena zat Allah itu bentuknya tidak dhahir. Artinya dia itu berbentuk batin atau gaib kan begitu. Nah, dia itu bisa dideteksi dengan sesamanya kan begitu. Sesama gaibnya. Di dalam diri kita itu ada gaib kan begitu. Ya, sama ya. Ketika kita mau berangkat dari rumah, mau bekerja, berangkat jam 7 atau jam 8, pulangnya kadang jam 9 malam. Sangat capek rasanya. Bisa jadi rompalan kaki, bisa jadi rusak semuanya itu. Badan itu bisa jadi rusak. Jadi kalau kita itu memberikan sepenuh-penuhnya ya kepada sang raga itu, maka kafir, lengah atau salah kita. Ya. Dalam
berpraktek kehidupan ataupun bekerja pun berhubungan kepada Allah, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan gitu. Nah, kalau itunya yang kita pakai ya, kalau sang raganya itu yang kita pakai, maka tidak berlaku ya bagi orang yang bibirnya atau lisannya ketika itu sakit atau sariawan sehingga tidak bisa berbicara, sehingga tidak bisa mensuarakan gitu. Atau mungkin ada orang yang bisu begitu. Nah, di situ sudah terputuslah ya, tidak ada interaksi. Akankah tidak ada interaksi dengan Sang Maha Pencipta gitu, si bisu dan si sakit lisannya itu? Maka menjadi wajar dan benar bahwa kita itu jangan hanya berpasrah penuh, menserah-serahkan sepenuhnya kepada raga yang akan mengalami ketidakabadian itu, akan mengalami kerusakan itu. Sama, baik dalam berhablum minallah, dalam berkeluarga, dalam hal apapun. Bisa ambil nikmat simpan pulang abadi itu. Ya, jangan hanya raga yang dipakaikan. Raga itu akan kembali kepada kuburan, akan kembali kepada asalnya, begitu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian di dalam diri itu umumnya gitu ya. Nah, kalau secara khususnya kan sudah tahu ya, secara khusus. Jadi umumnya kan ada pemikiran, logika atau mindset. Nah, logika itu yang belajar artinya dia itu jalan, dia itu bisa disebut sebagai tarikat kan begitu. Jalan untuk mencapai kepada Allah. Ya, yang kafir itu berarti jalannya tidak bertarikat kan begitu. Atau pemikirannya itu tidak sama sekali tidak berpikir bagaimana tentang kekuasaan Allah, bagaimana akan kebesarannya Allah, bagaimana sangat nikmatnya ketika beribadah kepada Allah. Itu mainslay namanya kan begitu. Nah, kalau pemikiran yang bertarikat kepada Allah itu, atau logika itu, ya, baik dalam berhablum minallah, dalam bekerja, dalam berkeluarga, apabila yang kita pakai adalah itu, gitu ya, adalah mindset atau pemikiran. Gitu ya. Kadang-kadang pemikiran itu bisa jadi tidak mampu, gitu ya. Bisa jadi tidak mampu. Ya. Bagaimana kita menghadapi kehidupan kalau kita pikir-pikir, kita orang ini gitu mencari makan seharian, dimakan hanya untuk sekali, misalnya begitu. Nah, logika itu kadang tidak mampu. Tidak mampu logika itu. Makanya ya, pemikiran itu, ya, pemikiran atau logika itu ada ujung-ujungnya itu memang ada jangka waktunya pada kematian. Itu pemikiran itu mesti mati nanti di situ. Habis, ya, masa jabatannya sudah habis ketika mati. Nah, sebelum mati pun itu, ya, ada pusing, begitu, banyak pikiran gitu, sehingga dia tidak bisa berpikir kan begitu. Nah, lupa. Ya lupa. Nah, itu. Jadi kalau kita itu mengandalkan itu, pemikiran itu, gitu ya, hanya bisa berpasrah penuh maksudnya ya. Kalau hanya berpasrah penuh kepada itu, ya,
dia itu tidak abadi. Gitu ya. Akankah kita berpegang teguh kepada itu kan begitu? Misalnya sang pemikiran berpikir, loh, kalau misalnya saya tidak dapat uang sekian hari ini, waduh, bisa ini nanti ini, nah gitu. Nah itu pemikiran. Boleh berpikir seperti itu, tapi kandungan kepada kolbunya, kandungan kepada hatinya itu lebih banyak. Misalnya, ini selain bekerja ngojek, kerja ini lagi, kerja ini, kerja ini, kerja ini lagi. Oh, semuanya sudah. Itu kan menurut logikanya. Untuk bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya kan begitu. Atau misalnya ini, apa aja sudah. Nah, menurut pemikirannya itu, kan harus mendapatkan uang sebanyak-banyaknya kan begitu. Sementara itu dia sang pemikiran itu sudah jelas bahwa ketika mati dia itu sudah tidak ada kan gitu ya. Sudah tidak ada. Ujung-ujungnya di situ. Nah, kemudian sebelum mati pun juga sang pemikiran itu bisa kolab. Kolab itu maksudnya KO, ibaratnya KO gitu. Bisa tak berfungsi ketika dia itu banyak pikiran kan begitu. Makanya kadang-kadang nggak connect. ya nggak connect. Ya makanya kadang-kadang ada timbul seseorang itu menjadi gila karena hartanya habis atau ditinggal istri, macam-macam lah kan. Itu pikiran. Pikiran. Ya. Jadi kalau pikiran itu dia itu hanya ini gitu ya, hanya mengakali gitu, minteri kan begitu ya. Tapi dia bagusnya pemikiran yang bertarikat kepada Allah ya, yang bagusnya ya, bagusnya pemikiran yang bertarikat kepada Allah. Tarikat itu kan yang mengantarkan ya, atau jalan maksudnya jalan. Ya. Nah itu pemikiran. Sehingga pemikiran itu bisa mengantarkan untuk belajar kepada hati. Beda dengan orang yang memang sudah berpegang teguh kepada hati karena sudah merasa, melihat, mendengar, dan merasakan akan sebuah keyakinan, itu memang sudah beda. Ini kan tahapan belajar dari luar. Dari luar maksudnya tadi dari raga, kemudian kepada pemikiran, sehingga pemikiran itu mengantarkan kepada hati. Makanya kalau seseorang itu begitu teguh mengandalkan pikiran, ya, ngalole atau lupa itu nanti tua-tuanya kan begitu. Ya. Itu. Dia itu tidak abadi. Ya. Jadi sama, ya. Baik dalam bekerja. Jangan terlalu kau banyak tekankan. Jangan terlalu banyak kau gunakan pikiranmu. Nah, jangan terlalu banyak ya maksudnya. Jadi bukan langsung tidak digunakan. Pikiran itu tetap harus digunakan sebagaimana porsinya, sebagaimana fungsinya, sebagaimana manfaatnya kan begitu. Harus digunakanlah pikiran itu, tetapi maksudnya tidak langsung 100%-kan menggunakan pemikiran. Gitu. Berpasrah-pasrah penuh kepada sang pemikiran itu. Capek itu ya, pikiran itu. Capeknya pikiran itu gila, stres. Gitu ya. Capeknya pikiran itu. Kalau capeknya badan, ya itu harus telentang dulu. Tapi kalau hati, ya, sang hati yang sudah mengenal ke dalam hati, ke dalam hati, ke dalam hati, tiada itu. Capek itu tiada. Tidak ada rasa capek itu tidak ada. Karena dia itu adalah sebagai penghantar untuk mengalami kepada keabadian. Nah, di situ bertempatnya itu di situ. Hati itu. Jadi nikmati, ambil nikmat, simpan pulang abadi. Kalau kau ini ya, kalau berangkat jam 7, pulangnya jam 9 malam, bagaimana dengan masih belum ngumpul dengan keluarga,
belum berkasih sayang dengan keluarga, belum nikmat menikmati dengan anak, gitu ya. Jadi kalau badan itu, aduh, sangat terbatas. Begitu capeknya badan itu ya. Begitu sangat capeknya badan itu ya. Berangkat jam 7 atau jam 8, pulangnya jam 9 malam, capek itu kalau kau gunakan ragamu itu. Capek ragamu itu. Jelas capek itu. Jelas capek, jelas mengalami aus itu. Aus itu kan ibaratnya roda itu aus harus diganti itu. Pasti dia itu mengalami seperti itu kalau badan itu. Jadi jangan banyak kau gunakan ketika berangkat bekerja atau ketika praktek dengan keluarga, praktek dengan anak, praktek dengan berhubungan dengan Allah. Hanya pakai badan tidak bisa. Tidak bisa. Dia itu berbentuk badan dahir yang bisa dilihat dengan mata kepala. Dia tidak bisa. Mana misalnya ketika nyampe di gudang, kerja ini, kerja ini, kerja ini. Kalau kau hanya 100% kan ragamu itu hancur rasanya itu. Badan itu lemah rasanya. Kalau kau pakai badanmu ketika itu. Ketika dalam bekerja. Ketika dalam bekerja itu. Belum lagi kalau misalnya pemikiran. Bagaimana ini minumnya, susunya anak, makannya istri kan. Jadi kalau mensel itu bisa stres. Jadi akankah kita berpegang teguh kepada itu? Sementara sang pemikiran itu, yaitu tidak abadi. Jadi baiknya pemikiran itu, tapi pemikiran yang bertarikat. Tarikat itu jalan maksudnya. Jadi pemikiran yang berjalan menuju kepada Allah, ya, dia itu adalah menghantarkan, ya, menghantarkan menuju kepada Allah. Itu. Jadi bisa jadi itu dalam bekerja pun itu bisa jadi stres, ya. Bisa jadi stres. Makanya kan yang kemarin rumusnya itu, kalau kita bedakan dua unsur, kita bedakan dua kunci gitu, seapes-apesnya sudah ya, dalam hal keduniawian 45%. Itu sudah seapes-apesnya. Sisanya 55% adalah kepada akhirat, kepada diri, dan kepada Allah. Jadi 55%-nya kepada Allah. Jadi apes pun kita itu ya, mati kita, jatuh kita, tersungkur kita ya, ketika berpraktekkan seperti itu, tapi karena kita berpegang teguh kepada sang hati yang belajar berhablum minallah itu ya, tersungkur mati kita, apes kita gitu ya. Ataupun tak bertemu secara hakiki dengan Allah di dunia ini, besok di akhirat pun pasti akan bertemu dengan Allah lewat karena dengan cita-cita permohonan doanya ketika di dunia itu yang 55% itu. Jelas itu sudah jalannya sudah ada karena beliau sudah membuat jalannya dalam rangka menuju kepada Allah yang 55% itu. Nah itu. Jadi apesnya kita itu ya, apesnya kita, hancurnya kita itu ya. Salahnya kita ketika itu masih ada 55% atau masih ada 5% kan begitu ya. Karena perbandingannya 55% tadi itu. Jadi apesnya kita
apes kepada Allah. Gitu ya. Beda kalau dengan misalnya kita langsung 100%-kan kepada pemikiran. Jadi kalau pemikiran itu apapun ya, dalam rangka untuk mencapai dunia, gitu, dalam rangka mencapai harta, gitu, apapun aja sudah dimakan kan begitu. Yang salah apa saja sudah dimakan sudah. Nah itu namanya diperbudak. Ya, dia itu tidak sadar, ya, masih belum menyadari bahwa pemikiran itu bisa mensle, bisa gila, itu bisa ngalole, itu pun masih belum mati, ya. Begitu. Jadi dalam berhablum minallah, dalam bekerja, makanya tadi kan capek badan gitu. Ya, terlentang dulu. Tapi kalau kita konsentrasi gitu malah enak. Ya sementara begitu Jong, tahu Suparto ya. Oke. Jadi intinya apapun itu Jong tetap ya kita gunakan Hati. Nah di dalam hati itu banyak rangkaian ke dalam yang dimana di situ adalah wadahnya, wadah luarnya, tempatnya itu di situ. Ya. Ninom dulu Jong, mula madeki. Bodoh aja nggak nom maki dikit. Oke, bodoh ke. Berarti mah Jong. Coba kapadiun lah. Ya coba bisa kecek Jong. Jadi masuk di sekejap 5 menit boleh Kak? Belum ya. Langsung lagi Jong konsentrasi sebagaimana segi guru. Sebenarnya kan dalam berhablum minallah itu ya kita tidak salah juga kalau misalnya la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah pakai lisan itu ya tidak salah. Itu tidak salah dalam rangka belajar itu tidak apa-apa. Tapi ingat bahwa sang lisan itu dia itu mengalami ketidakabadian. Kerusakan. Makanya yang banyak dipakai utamanya adalah hati itu. Hati. Jangan tahu Suparto masuk. Boleh Madiun jangan aja. Paleman ki. Iya berarti mangkati ke Jakarta talak punya jalan. Berat ya. Ya menurut pemikiran ada. Tak mampu. Berarti tak sempat ngakan boleh Kak Filana ya. Kesere. Ada orge. Ngakan nasi boleh Kak kok. Ada orwon sakoni. Oh ya. Telur rai patah ada kebi.
masuk Suparto ya. Kar tak bisa nama. Tak andi ki aplikasi na. Ya cek harta ala anu cek tak pati anu ya jong. Tapi tetap pakai hati jong. Harus tetap suci. Coba rokok dulu jong, sejak jong. Sabung tiga loh nih. Antos Kak Suparto. Antos Suparto lu, ada yang emak kalau sabeles kaki jong, iya. Dapat Iya. capa rapat. Iya sekejap. Lakukan ala kuah. Ya kalau berada di dunia itu ya di dunia apa? Dunia. Oh besar karena mengakui hati. Iya. Aja. Korea lah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Suparto, apapun yang berada di dalam dirimu, segala sesuatu apapun di dalam dirimu atau di luar dirimu, ya, jangan terlalu banyak kau pakai dengan ragamu, jangan terlalu banyak kau pakai dengan lisanmu, ya, atau segala unsur dengan ragamu itu, bulu, kulit, darah, daging, tulang, sumsum, urat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu banyak itu ya. Pakai pikiranmu. Jangan terlalu banyak. Tetapi pikiran itu adalah yang mengantarkan. Pikiran itu adalah yang mengantarkan. Pikiran itu adalah tarikat ya. Tarikat itu adalah jalan menuju kepada Allah. Jalan. Ya, jalan menuju kepada Allah. Yang ketiga, di dalam diri itu adalah hati. Nah, itulah kita pakai baik dalam berhubungan kepada Allah, praktek kepada Allah, ataupun dalam pekerjaan, dalam berkeluarga, ya, dalam apa ya, dalam bersaudara, dalam hal apapun, gitu ya. Utamanya pakailah hati. Baik dalam saat ini pun kita ya dalam cara untuk berhablum minallah kepada Allah, gitu, untuk berhubungan kepada Allah, jangan terlalu banyak memakai ragamu, jangan terlalu banyak memakai pikiranmu. Berpasrah-pasrah penuhlah kepada sang hati, sang kolbi yang berhubungan kepada Allah, berhablum minallah. Ya, sudah mulai. Yuk. Apa?
Ya, sementara cukup ya. Nanti bisa lanjutkan sendiri. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu Kun fayakun. innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu Kun fayakun. innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu Kun fayakun. Jabarullah, 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 Habibullah, 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 Subhanahu Qudusun Rabbul Malaikatu Warruh, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin, bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma abi nama tak nginum aing gitu. Kalau Madiun kalau lagi sibuk silahkan. Berarti ya cukup. Yang penting pakai hati. Suara tak ini dengan. Madiun kalau sudah mau berhenti silahkan, nggak apa-apa, sudah cukup. Hilang. Kalau sudah mau berhenti. Yang Madura juga ngereng ya. Laku ala kuah itu sudah cukup. Yang penting ya. Yang penting kuncinya pakai yang nomor 3 tadi, jangan pakai yang nomor 1 dan yang nomor 2. Ya, apes-apesnya itu 45% pada urusan dunia, 55% kepada urusan akhirat, kepada urusan jati diri, kepada urusan berhablum minallah. Belum jelas toh suara nata? Lah cukup lah jong, mik sibuk bener jong. Ini anak nyendat. Oh. Ya jelas benar saya sibuk na suara napuru. Ya abi perlu nangis. Kemper rasa bung. Enggak usah main kerengar. Kember apa ya? Apa? Kak Suparto. Tengok pon buat pon. Oh iya, berarti tepak jaringan jera berarti ke si Madiun. Ambu lah jong, mon ambu jong. Sekali tadi ya yuk. Tingkel. Lah. Kita lempo tadi. Oh, injek mek gunakan ala kuah jong. Tan. Sampai tadi. Aku
Kau nama kata kalau siapa lo paling? Sapolo pagi ya. Oke. Berarti perkiraan nyampe Jakarta Kontak pukul 2 malam. pukul 2 malam ya. Oke. Langsung mangkat berarti lakuna. Iya, sama kata. Mak nama setoran ada umur. Ya, ya. Oke, Bung Omor. Ikut kayak tata kan. Tidak. Ikut kayak. Kita kayak. Enggak. Abi. Puntre. Siapa itu kan? Itu kayak Kuman. Sehat. Alhamdulillah. Tahu norok tangi kapi. Siapa deh? Jam berapa nyampe Benar. di Madiun? Kalau berapa ya? Beri pukul 5 kasak beri. Ya mangkana beri telepon kalau berapa enggak ya telepon dia. Tidak lah ambulah. Mungkin cek dalam perjalanan karena kok jak beri. Setengah malam iya malam. Oke, prengoning kampian tak berak. Mon secara ajaran apa pun, saya terakhir nelfon yang puasa. Cuma menyampaikan ada sesuatu tambahan. Dia tak terpengaruh. Cuma pre-oning kampian. Iya pokok intinya ya jiria segala. Kok Oke. juga ngocak juga Mas Tuyo itu pun masih pengenalan luarnya. Tak bisa kita mengandalkan sang raga itu. Ada batas waktunya pada kuburan. Tak bisa kita mengandalkan pemikiran logika yang pada ujung batas jangka waktu masa jabatannya pada kuburan. Bisa ngalole, bisa gila, bisa stres, pikun. Saya lapas teh kan. Bolehnya mana merasa. Aduh. Aku pikir. Untuk mama mantap kan. Oh mantap kan. Kau jangan bare ini adik tambah kak buku. Adik kata buku. Kayak kata terus campur mele tak kata. Kalenyem kalau duk aku besar. Mungkin. Ya, mali nang dapat ko rin naman. Mati. Wala nga nalan. Hah? May silang nalan. Iya, kayak turun sampai niku. Hindi. Bembak ya. Lupa ya. Masih kuat gak ya? Gila kalau berapa mulai ya? Pukul 10:30 napa? Oh, terus ya. Ada yang dia tanya kan mesti tuh aja. Saya nyamannya engko aing matana carga lacir sih. Kakaju-kaju, kamar-kamar, ke ruang tamu. Rata berarti. Wah iya. Berbojojo. Bayu kurang terakhir, amit kalau boleh. Demam tuh nggak namanya kosong lah ya. Maka ada 2 ya. Si Jakarta ada. Iya no kak Di Jakarta. lah.
Bener sih Jakarta tadi ya. Coba telepon. Coba telepon yuk. Ini dek. Mama pipis. Segala sesuatu yang dirasakan berada di luar kemampuanmu. Apabila rasa perasaan merasakan seperti itu, jamukan itu, kajomu kan, beda maksudnya ya. Oke. Kajomu. Pako besar, karena nikmati. Nah itulah yang dikatakan nikmat ya begitu. Bagaimana nikmatnya rintangan ini, bagaimana nikmatnya halangan ini. Begitupun juga dalam rangka menuju kepada Allah, tidak mungkin tidak ada rintangannya. Itu sebatas dengan ukuran daya kemampuan kita. Kau tingkat TK mengenal Allah, ya ujianmu adalah tingkat TK. Kau tingkat SD untuk mencapai kepada Allah, ya ujianmu itu adalah tingkat SD. Kau tingkat SMP untuk menuju kepada Allah, berhablum minallah, bermakrifat kepada Allah, berhakikat kepada Allah, ya ujianmu adalah tingkat SMP. Kualitasmu SMA, ya ujianmu adalah SMA. Nah, yang menjadi nikmat itu adalah ya misalnya apa misalnya rintangan yang mudah misalnya. Ya namanya rintangan itu kan tidak mudah sebenarnya. Lah siapa yang tidak mau kalau hal yang mudah ya semuanya mau begitu. Nanti nangis ini. Iyalah, ambil aja, cukup lah yang. Mana kak? Tempo udah gila. Masalah meeting aja. Ih, kepada saya ini nak maksud ya selamatkan dia. Jadi siapa orang gitu kan? Oh iya. Iyalah. Berarti Arya montang go yang bisa yang kui mon istighosa ya maksudnya kok sambil lalu ya kan. Oke. Pola nasi bilang kan peke ya. Masa gelek ya Arya kalau sabeles Pak Polo lah ya. Acem lebih sana pun ge. Jam lebih lah ya. Oke. Ya gelek kita konsentrasi yang pertama itu sudah lama kok. Konsentrasi kita yang pertama itu lama. Kalau barusan yang konsentrasi ke Madiun itu kayaknya sebentar. Mereka baterai cukup banyaknya. Oh iya. Oke. Jadi jangan tidak mau. Jangan tidak mau dengan Allah
diarahkan ke sini kita. Oke. Jadi apesnya kita itu Robbu, labu itu ya kepada Allah. Gitu dong. Ya. Mohon masalah yang lebih dalam ya langsung ini Jong. Menurut soalnya kan anu ya Jong. Oke. Iya, paham ya. Ini cuman pengenalan luar ya. Tapi kan kamu sudah paham. Oke. Serpihan-serpihan. Iya, serpihan-serpihan ini. Tapi secara syariat saja minimal tadi misrajir wajong kan Oke. dengar dia menjawab engkike. Jadi dia Oke. itu kan secara syariatnya kan berusaha langsung kalau kayak gitu. Makanya tak sempat masih tak sempat beli rokok masih gila Pak ya. Oke. Minta tolong ke kau lah. Oh iya. Iya begitu ya. Lah itu makanya kan secara raganya dia itu masuk unsur kan begitu, masuk unsur kepada baik kan begitu. Oke. Masuk unsur kepada baik ya. Jadi kakinya dia langkahkan kepada hal yang baik menuju kepada Allah. Segala unsur raganya itu diarahkan kepada unsur yang menuju kepada Allah. Begitu. Pemikirannya pun juga begitu. Ya, tetapi ingat ya, apalagi hal yang tidak baik. Ini sudah hal yang baik ya. Hal yang baik sudah. Segala unsur yang berada di dalam raga kita itu benar kita arahkan kepada yang baik, benar kita arahkan pengenalan kepada Allah, berhakikat kepada Allah, bermakrifat kepada Allah, bertarikat kepada Allah, berhakikat kepada Allah, bermakrifat kepada Allah. Itu benar. Tapi ingat, apabila kau bertarikat, berhakikat, bermakrifat kepada Allah, kau hanya menggunakan unsur-unsur yang berada di ragamu itu tidak abadi. Unsur ragamu itu kan tidak abadi. Oke, abadi. Unsur ragamu itu tidak abadi. Ya sama, akankah kita sholat itu hanya kita pakai dengan raga saja? Kurang ya? Oke. Kurang. Akankah kita sholat itu hanya kita pakai pikiran kita? Kan kita berpikir pada waktu itu misalnya setelah baca Fatihah, kemudian kita setelah baca doa iftitah, kemudian kita akan baca Al-Fatihah kan misalnya. Ada fikir itu ketika itu. Ya, ada fikir itu, ada pikiran ketika itu. Ya. Tapi kadang fikir ketika itu dalam sholat pun itu kadang-kadang kita lupa tadi apa sujud apa enggak nah gitu. Dia kali. Ya kadang-kadang begitu. Nah itu ya. Itu. Ya. Tapi sudah baik kita sudah menggunakan raga kita yang menuju kepada Allah. Kita sudah baik menggunakan pikiran kita yang menuju kepada Allah. Tapi ingat, jangan hanya mengandalkan itu saja. Karena dia itu ada masa jabatannya. Jadi raga dan pikiran itu akan ada masa jabatannya. Ada jangka waktunya. Kalau datar-datar saja tidak ada masalah.
ininya enak, semuanya serba enak gitu. Ya kadang-kadang malah malah tidak sempat berpikir, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana Allah itu, kan begitu. Kadang-kadang tak sempat berpikir begitu. Karena menikmati keduniawiannya itu. Kalau sudah cukup silahkan, nggak apa-apa ya. Kalau masih Oke. ada yang ini silahkan. Misalnya mau ditanyakan apa, silahkan. Tinggal aku semalam. Iya. Cukup dulu ya. Oke. Iya. Ya kalau Bu Ibra. Ya. Sudah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.